Lagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips ataupun tutorial bagaimana cara mengatasi Android smartphone kita Redmi Note 5A yang mengalami mic-nya bermasalah ataupun sangat kecil ataupun juga tidak jernih pada saat menelpon. Suara kita tidak dengar sempurna oleh lawan bicara kita. Itu menandakan bahwa mic-nya itu bermasalah di bagian bawah. Jadi cara memperbaikinya itu cukup mudah sekali, gampang sekali, dan menggunakan alat yang simple saja. Ini ada obeng plus. Jadi kalau misalnya handphone kita banyak ataupun banyak keluarga kita punya handphone semua, pasti kita hanya harus butuh obeng ini saja. Usahakan beli yang satu set sekitar 50.000 ataupun sesuai dengan kualitasnya. Ataupun kalau misalnya untuk mengirit kita beli ini saja, ini hanya sekitar 25.000 ataupun 15.000, jadi sesuai dengan handphone kita. Jadi itu saja alatnya. Langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara mengatasi mic-nya yang bermasalah ini. Pertama kita lepas terlebih dahulu untuk SIM tray-nya, sudah kita lepas. Kemudian untuk membongkarnya, apabila ini cukup kuat belum pernah dibongkar jadi susah sekali, kita gunakan karter. Cara bongkarnya begini saja. Ini fungsinya untuk membuka sementara ataupun pertama sekali saja. Setelah sekitar 1 mili kita langsung masuk menggunakan bekas kartu. Kita tarik begini saja sampai ada bunyi kletak-kletak, karena dia tidak mempunyai baut di bagian bawahnya. Dan satu lagi tipnya, apabila dekat tombol volume ataupun power, kita jangan pakai kartu ini, kita gunakan tangan saja. Karena ini ada fleksibel, takutnya kalau ini bisa kelewatan, bisa merusak fleksibel on off nya ini. Jadi kita gunakan jari saja. Nah, untuk yang Redmi Note 5 ini tidak ada fingerprint, jadi kita aman untuk membongkarnya. Kalau ada fingerprint, kita bongkar pelan-pelan saja begini, kemudian kita lepas untuk fleksibel fingerprintnya. Karena ini tidak ada, langsung saja kita lepas begini. Ini sudah selesai. Posisi begini, kita langsung saja fokus di bagian bawah saja, bagian atas tak perlu kita ganggu. Kita fokus bagian bawah saja. Ini ada berapa buah baut, kita lepas. Ini caranya sama seperti kita mau mengganti handphone kita ini tidak bisa charging. Karena ini kita bagikan, kita pisah, jadi teman-teman bisa mengetahui, tidak bingung bagaimana cara memperbaikinya. Jadi sesuai dengan tipenya saja. Tipe kerusakan saja, ini kerusakan mic, jadi kita kasih tahu untuk mic-nya ini. Jadi biar teman-teman mengerti. Nah, untuk yang sudah senior, ini bukan untuk bermaksud untuk mengajari, tapi kita memberitahu yang belum tahu. Yang sudah tahu, syukur-syukur kita bagikan ilmu, kita bagikan tip lagi dengan cara komen di bawah. Kalau yang sudah mengetahui ataupun mahir, bisa memberi komen ataupun memberikan tambahan. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, ini setelah terbuka baut, kita langsung bongkar begini saja. Kalau misalnya agak susah, kita angkat begini saja. Nah, ini sudah selesai, kita baru lepas begini. Ini ada speaker nada. Kalau misalnya speaker nadanya suara musik ataupun speaker suara bunyinya kurang keras, ini yang kita harus ganti. Harganya mungkin sekitar di bawah 50.000, bisa teman-teman cek di online untuk harga aktifnya. Ini satu lagi untuk getar. Jadi kalau beli ini tidak ada getarnya, ini vibratornya. Tanpa dipasang tak masalah. Kemudian kita bisa melihat di sini ada fleksibel sama untuk menghubungkan papan ini ke bagian bawah mesinnya ini. Jadi dihubungkan oleh fleksibel. Kemudian satu lagi untuk layar sentuh. Jadi bagian bawah, nempelnya biasa kan bagian atas, tapi ini bagian bawah digabung dengan PCB, charging, USB plus mic. Ini kita lepas untuk antena. Setelah itu bisa kita bongkar begini. Kalau misalnya masih kuat, kita gunakan karter. Ini tidak ada baut, sudah dilem saja begini. Ini ada lemnya. Ini setelah lepas, ini saja yang kita harus ganti mic-nya nih. Ini ada mic-nya. Mic-nya itu berada di bagian bawah. Nah, ini mic-nya. Mic-nya ini. Ini mic Redmi Note 5A. Sama semua itu, konstruksinya segi 4 semua. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, tidak ada suaranya, ada lubang. Jadi kalau misalnya ada bekas masuk air, di sininya kotor, debu, ini bisa kita ganti. Bisa juga di sini konslet karena masuk air,
Jadi kita bersihkan masih tidak bisa. Jadi kita ganti ini saja satu set. Jadi di sini ada dua fungsi, malah tiga ini, karena di sini juga ada untuk layar sentuh. Jadi kalau misalnya ada masuk air, konslet, karat, ataupun ada yang putus untuk kaki-kakinya, bisa kita ganti satu set ini. Ataupun tidak bisa ngecas, bisa kita ganti. Nah, ini ada lubang micnya, ada lubang. Nah, ini micnya. Nah, ini lubang. Jadi kalau misalnya suara kita tidak bisa didengar orang, ini saja kita harus ganti. Tak perlu kita solder ataupun blower, ganti aja satu set ini. Murah, mudah, dan pastinya bisa menyenangkan kalau kita hobi untuk otak-atik meskipun kita bukan seorang teknisi handphone. Ini tanpa pengetahuan teknisi handphone kita bisa kerjakan sendiri. Cara pasangnya mudah sekali, tinggal kita pasang begini saja. Tapi jangan lupa untuk semuanya kita pasang. Ini untuk layar sentuh kita pasang, kita tekan sampai ada bunyi normal. Jadi harus terpasang dengan sempurna. Misalnya tidak sempurna ini kita pasang, maka layar sentuh tidak berusaha berfungsi. Ini kita paskan untuk soketnya. Nah, sudah. Ini untuk pekupuknya, kita tekan saja. Nah, sudah ada bunyi. Dan satu lagi, ini ada antena. Jadi antenanya ini kita harus pasang. Kalau tidak kita pasang maka sinyal tidak bisa keluar. Itu mungkin banyak ada yang komentar setelah penggantian USB charging ataupun mic ini, maka dia tidak ada keluar suara, sinyalnya begitu lemah. Maka pastikan ini sudah kita pasang dengan sempurna. Setelah kita pasang sempurna masih tidak ada sinyal, berarti ini ada antenanya ini yang menghubung ke bagian sini. Ini ada menghubung antena sinyalnya. Jadi kita bersihkan saja. Bisa juga kalau misalnya masih tidak ada sinyal, kita ganti lagi ini. Jadi mungkin di rangkaian mungkin ada yang terputus, tetapi untuk bagian cas ataupun mic-nya berfungsi, tapi bagian sinyalnya yang tidak bisa berfungsi. Nah, maka kita ganti ini lagi satu set. Kalau misalnya ada kerusakan seperti sinyal tidak bisa keluar meskipun kita pasang sudah sempurna, tapi sinyal tidak ada, masih tidak tampil, ini kita harus ganti. Jadi mudah sekali untuk pasangnya, tanpa pengetahuan elektronik ataupun teknisi pun kita bisa pasang sendiri. Kemudian kita pasang begini. Nah, satu lagi tip, kalau misalnya suara kita didengar sangat kecil oleh lawan bicara kita, bisa kita bersihkan di sini. Nah, ini ada karet, kemudian di bagian lubang ini, nah, sini. Berarti mic-nya ada sebagian sini, kita bersihkan. Nah, biasanya ini ada kotor, kerak. Nah, ini ada kain kasa, ini debu, penghilang debunya nih. Jadi kita bisa bersihkan. Ini pasangnya cukup mudah, kita baut lagi seperti ini. Jadi kita hanya sediakan obeng saja. Untuk alat bisa beli di online, murah, dan pasti ada semua di online. Jadi tinggal kita beli, order, cukup di rumah saja tanpa keluar. Paling cepat 3 hari datang alatnya, kemudian kita pasang sendiri saja. Jadi mudah, jangan takut untuk tidak bisa, pasti bisa, asal kita yakin bahwa kita bisa. Ini tidak ada yang spesial ataupun menggunakan alat khusus, hanya obeng saja yang kita butuhkan. Mungkin itu saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial. Sambil kita baut, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang belum mengetahui cara memperbaikinya. Tapi kalau untuk yang sudah mahir, bukan bermaksud untuk mengajari, tapi kalau sudah mahir, mohon komen saja. Kalau misalnya ada yang kurang, bisa ditambahin keterangan supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui. Kita berbagi ilmu supaya mendapat ganjaran yang baik untuk di alam sononya. Ini sudah selesai, kita bisa tutup kembali. Jadi cukup mudah sekali, pasti bisa semua dengan alat yang simple. Nah, kita tes untuk sentuh, berarti berfungsi karena sudah kita pasang tadi. Kalau misalnya tidak berfungsi, kita bongkar lagi, kita pasangkan dengan sempurna.
untuk layar sentuh, karena ini layar sentuh tergabung di USB charging dan mic-nya tadi tergabung menjadi satu di soketnya tadi. Ini berarti sudah berfungsi. Baik, sudah selesai. Jadi kita sudah anggap selesai, kita pasang. Kalau punya teman kita bisa kita kasihkan, kemudian kita biasanya ada dapat bonus jasa servisnya. Nah, itulah menjadi kebanggaan kita, bisa untuk menambah duit jajan bagi yang masih sekolah ataupun kuliah. Nah, bagi yang sudah berkeluarga mungkin bisa jadi ladang bisnis tambahan, karena untuk mengatasi handphone yang sekarang bisa untuk handphone yang sekarang itu cukup simple, cuman ganti LCD, tidak bisa mengecas, kemudian volume, kemudian tidak bisa software yang bermasalah. Itu cukup gampang sekali kalau kita belajar, mungkin pasti bisa. Nah, itu banyak di YouTube ataupun di tutorial-tutorial di YouTube itu banyak, di blog. Jadi bisa kita belajar di sana. Meskipun kita belum pengalaman, kita sekarang internet sudah murah, bisa kita searching atau browsing di internet. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.